Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah, 220–298 Hijriah, adalah seorang ulama besar yang bermukim di Baghdad. Nama lengkapnya Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Kawariri Al-Hazaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Syafi'i, dan akhirnya menjadi kadi kepala di Baghdad. Beliau mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh As-Sari As-Sakti, hingga akhirnya menjadi ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Dikisahkan, ada seorang wali besar sekaligus guru Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri rahimahullah. Suatu hari, murid Imam Junaid al-Baghdadi memergoki Syekh Imam Abu Ishaq sedang meminta-minta di pasar. Melihat itu, mereka merasa malu dan dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi. "Wahai Imam Junaid, kami merasa malu sebab melihat guru engkau, Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri, sedang mengemis di pasar," keluh murid Imam Junaid al-Baghdadi. Mendapat aduan dari muridnya itu, Imam Junaid tidak kaget, sebab beliau berkeyakinan bahwa yang dilakukan Syekh Abu Ishaq An-Nuri itu merupakan usaha agar orang-orang bersedekah kepadanya dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selain itu, mereka dapat selamat di dunia dan akhirat karena terhindar dari sifat kikir serta bakil. "Sekarang saya mau bersedekah kepada Syekh An-Nuri. Saksikanlah oleh kalian apa yang akan terjadi," jawab Imam Junaid. Tidak lama kemudian Imam Junaid langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar dan dilebihi 1 genggaman. Setelah itu beliau menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan timbangan emas itu kepada Syekh An-Nuri. "Wahai Imam, kami mau bersedekah. Silakan ambil ini," ucap santri Imam Junaid. Sedekah itu langsung diterima oleh Syekh An-Nuri. Kemudian menyuruh santri itu agar mencari timbangan untuk menimbang sedekah yang diberikan. Setelah diketahui jumlah sedekahnya berjumlah 100 dinar lebih 1 genggam, Syekh An-Nuri hanya mengambil segenggam saja dan mengembalikan sisanya yang berjumlah 100 dinar. Santri Imam Junaid pun pulang dan melaporkan kejadian itu serta mengembalikan emas 100 dinar. Sambil menangis, Imam Junaid berkata kepada para santrinya, "Itulah ahli hikmah, hanya mengambil hak Allah dan mengembalikan hak manusia." Di dalam kitab Salalim Al-Fudola yang merupakan syarah dari Kifayatul Atqiyak dijelaskan bahwa orang fakir terbagi menjadi 3 macam. 1. Orang fakir yang tidak meminta-minta dan tidak mau menerima pemberian orang lain. 2. Orang fakir yang tidak meminta-minta tapi jika diberi orang lain dia akan menerima. 3. Orang fakir yang meminta pemberian dari orang lain. Di akhirat kelak, orang fakir pertama akan masuk kelompok ruhaniyin, orang fakir kedua bersama mukorobin dan orang fakir ketiga bersama asyodikin. Sumber: Kitab Salalim Al-Fudola, syarah dari Kifayatul Atqiyak. Sejarah kewalian Imam Junaid al-Baghdadi. Bagi kalangan umat muslim yang akrab dengan dunia tasawuf, tentu nama Syekh Abul Qasim Junaid al-Baghdadi sudah tak lagi asing di telinga mereka. Bagaimana tidak? Ia begitu terkenal akan kewaliannya. Sampai-sampai, setiap kali membaca hadrah, pembacaan surat Al-Fatihah sebelum melakukan amalan mujahadah, para salik, sebutan bagi orang yang telah menempuh jalan tarekat, selalu mengkhususkan penyebutan nama Abul Qasim Junaid al-Baghdadi tepat setelah penyebutan nama Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang Raja Wali. Lantas, bagaimanakah sejarah kewaliannya hingga ia begitu masyhur, terkenal sebagai kekasih Allah? Ternyata, ia sebenarnya merupakan seorang pegulat tangguh tak terkalahkan pada masanya. Ia juga sangat ditakuti oleh para lawannya,
Hingga suatu ketika, sang raja pada masa itu mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan Abul Qasim akan mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Sayembara tersebut akhirnya terdengar juga oleh seorang lelaki paruh-baya di salah satu sudut kota Baghdad. Ia adalah seorang keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya begitu memprihatinkan. Sudah beberapa hari terakhir, keluarganya tak makan. Usianya juga sudah cukup tua, kira-kira 65 tahun. Namun, hal itu tak menciutkan nyalinya untuk mengikuti sayembara melawan Abul Qasim. Karena ia memiliki cara tersendiri. Hari pertarungan telah tiba. Hingga saat itu, anehnya tidak ada seorang pun yang berani mendaftar melawan Abul Qasim. Maklum, seluruh penduduk kota sudah mengerti kehebatan Abul Qasim dalam bergulat. Mereka lebih memilih nyawa mereka daripada harus mati konyol demi memimpikannya hadiah sayembara dari raja. Berbeda dengan lelaki zuriyah Rasul itu, ia tak gentar sama sekali. Demi keluarga yang sudah beberapa hari tak makan, ia rela mengorbankan nyawanya. Saat ia mulai beradu pandang dengan Abul Qasim, saat melakukan penghormatan salam sebelum bertarung, ia berbisik kepada Abul Qasim. "Wahai Abul Qasim, aku tahu bahwa engkau adalah pegulat terhebat di kota ini. Dan aku pun yakin bahwa aku tak akan mampu mengalahkanmu. Namun, tahukah engkau mengapa aku berani bertarung denganmu? Aku adalah cucu Rasulullah. Namun keluargaku sedang tertimpa kesusahan. Sudah beberapa hari terakhir aku dan keluargaku tak mampu makan. Maka dari itu, aku memohon kepadamu agar engkau bersedia berlagak kalah hingga akhirnya hadiah sayembara itu ku dapat dan keluargaku dapat makan." Mendengarnya, Abul Qasim begitu prihatin. Ternyata ada juga keturunan Rasulullah yang seperti itu. Akhirnya, dengan niatan memuliakan anak cucu Rasulullah, ia turuti permohonan lelaki itu. Dan benar, lelaki tersebut sukses memenangkan sayembara dan kemudian membawa pulang hadiahnya untuk keluarga. Sedang Abul Qasim harus menanggung malu bahwa pegulat terhebat di kota itu telah dikalahkan hanya dengan pukulan lelaki tua usia 65 tahun. Tapi hal itu tak membuat hati Abul Qasim kecewa sedikit pun. Ia justru bersyukur sudah dapat membantu cucu Nabi. Meskipun orang-orang sekota menghujatnya karena memang tidak tahu, dan Abul Qasim pun merasa hal ini tidak perlu diberitahukan. Hingga suatu malam yang indah, Abul Qasim bermimpi ditemui oleh seorang lelaki yang ketampanannya tak dapat tergambarkan oleh kata-kata. Ia begitu penuh dengan cahaya. Namun, keteduhan wajahnya dan kewibawaannya tak membuat mata silau melihat pancaran cahaya dari dalam manusia terbaik sepanjang masa. Ya, ternyata ia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu, sang Rasul berkata pada Abul Qasim bahwa mulai malam itu ia diangkat oleh Allah derajatnya menjadi waliullah, kekasih Allah. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia telah rela menolong zuriyah Rasul, anak cucu keturunan sang utusan terkasih Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lewat kisah tersebut dipetik hikmah bahwa memuliakan keturunan Rasulullah saja dapat mengangkat derajat manusia yang awalnya hanyalah seorang pegulat menjadi wali Allah yang terkenal seantero jagat. Tak ada salahnya jika kita mau untuk sekadar membaca sholawat di bulan Syawal awal ini dalam rangka memuliakan kelahiran Rasulullah. Tentu, andai kata hal itu ditampakkan, betapa manfaatnya tak dapat terkias oleh kata. Kisah ini juga memberikan pesan bahwa menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan merupakan sebuah kemuliaan. Imam Junaid al-Baghdadi memberi contoh tentang pentingnya memprioritaskan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ia ikhlas mengorbankan gengsi dan popularitas prestasinya demi membantu orang lain memenuhi kebutuhan dasarnya. Kisah ini dituturkan oleh Mursyid Tarikah Naksabandiyah Qadiriyah Kiai Haji Misbahul Munir Al-Mubarok yang juga pengasuh pesantren Al-Hidayat Krasak, Temuroso, Guntur, Demak, Jawa Tengah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.